Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ini senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita puasa di bulan Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lain dengan baik. Mudah-mudahan juga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Hadirin pemirsa kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa kewajiban puasa di bulan Ramadan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat tersebut Allah mengajak kita, berbicara kepada kita semua sebagai orang-orang yang beriman, dan memerintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan puasa. Puasa dalam arti menahan diri dari makan dan minum, serta berhubungan dengan suami istri dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam puasa terdapat kesucian dan kebersihan jiwa, serta pembersihannya dari berbagai kotoran dan akhlak-akhlak yang rendah. Di dalam ayat tersebut juga Allah menyebutkan bahwa kewajiban berpuasa ini tidak hanya diwajibkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi puasa ini juga diwajibkan kepada generasi atau umat sebelum kita, hingga kita memiliki contoh bagaimana sebenarnya puasa yang pernah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa puasa dalam perspektif sejarah, karena puasa itu pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Bahkan Nabi Adam saja ketika baru turun dari surga dan baru menginjak bumi, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa selama 3 hari. Yang terkenal dengan kemudian pada hari ini adalah Ayyamul Bid. Karena Nabi Adam pada saat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke bumi, mendapatinya jasadnya dalam keadaan terbakar oleh matahari. Kemudian Allah perintahkan puasa selama 3 hari. Kemudian jasadnya menjadi bersih seperti semula. Nabi Adam juga melaksanakan ibadah puasa Asyura tanggal 10 dalam rangka untuk mengenang, memperingati pertemuannya dengan Ibu Hawa. Hadirin pemirsa kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
puasa orang-orang atau umat terdahulu diwajibkan selama 3 hari setiap bulan. Itu bahkan dimulai sejak zaman Nabi Nuh sampai turunnya ayat ini. Jadi setelah turun ayat ini, ibadah puasa tidak lagi dilaksanakan 3 hari setiap bulan, tetapi dilaksanakan secara penuh di bulan Ramadan. Kalau umat terdahulu melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan, kalau melaksanakannya setiap bulan maka genap bahwa di dalam 12 bulan itu 360 hari dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Karena 1 hari puasa itu dinilai dengan 10 hari puasa. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan agar kita sama dengan puasa orang-orang yang terdahulu. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Man shoma Ramadana summat ba'ahu sitta min sawalin kana kasyamid dahri." Artinya kalau kita melaksanakan puasa secara penuh di bulan Ramadan, kemudian kita mengikutinya dengan puasa selama 6 hari di bulan Syawal, maka hitungan kita sama dengan puasa orang-orang sebelum kita. Yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa sebenarnya puasa yang dilaksanakan kita pada hari ini adalah lebih ringan dibandingkan dengan puasa yang dilaksanakan oleh umat sebelum kita. Bahkan umat Nabi Muhammad pada awal turunnya ayat ini juga mengalami puasa yang kurang lebih hampir sama dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Pada awalnya dalam puasa mereka diperbolehkan makan dan minum dan berhubungan dengan suami istri selama mereka belum tidur. Tapi begitu mereka sudah tidur, mereka dilarang untuk melakukan itu semua. Sehingga pada suatu hari ada seorang sahabat Ansor yang bekerja dalam keadaan berpuasa selama sehari penuh sampai maghrib. Setelah maghrib kemudian ia pulang ke keluarganya. Ketika dia tiba di rumah waktu sholat isya sudah masuk, lalu ia melaksanakan sholat isya tanpa sempat untuk berbuka puasa. Kemudian Nabi menanyakan, "Bagaimana aku melihatmu sangat kepayahan? Ada apa denganmu?" Kemudian laki-laki itu tersebut menjawab, "Wahai Rasulullah, kemarin aku bekerja seharian, lalu aku pulang dan sampai di rumah ketika masuk waktu sholat isya. Setelah sholat isya aku langsung tidur sampai pagi, lalu langsung kemudian aku berpuasa pada pagi harinya." Sehingga turunlah ayat Al-Baqarah 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum ila akhiri ayah. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul ghaidul abyadu minal ghaidil aswadu minal fajr. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari di bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Nah, setelah ayat ini turun maka jadilah format puasa yang kita lakukan pada hari ini. Jadi menjelang fajar kita melakukan sahur, baru kita melaksanakan puasa dan berbuka menjelang terbenamnya matahari. Pada malam harinya kita bisa melakukan makan dan minum, bahkan juga berhubungan dengan suami istri. Artinya bahwa puasa kita itu sebenarnya lebih ringan jika dibandingkan dengan puasa umat dan orang-orang sebelum kita semua. Bahkan para sahabat pada awal turunnya ayat
Al-Baqarah 183 masih melakukan puasa seperti puasanya orang-orang terdahulu. Kalau para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang-orang terdahulu bisa melakukan puasa dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dan sepatutnya bagi kita itu adalah lebih bersyukur dengan bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, melakukan puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain. Karena umat Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk yang paling diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala atas berbagai hal tersebut. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sekali lagi, mari kita lebih bersungguh-sungguh di dalam menjalankan rutinitas di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Karena dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, mereka lebih berat dibandingkan dengan yang terjadi pada kita pada hari ini. Kiranya itu yang bisa disampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.